Kemudian yang nomor 7, pernyataan terkait asesmen awal yang kurang tepat. Ya. Yang A, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian belajar yang ditetapkan. Ya, nampaknya ini salah ya teman-teman ya. Kemudian yang B, hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau melakukan tindak lanjut. Nah, betul juga ya, ini betul. Kemudian hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan. Betul. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Ini betul. Asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan peserta didik. Betul ya. Jadi memang nampaknya yang salah itu yang A. Ya. Jadi asesmen awal itu tidak untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar ya, yang nanti dibandingkan dengan kriteria tertentu, tetapi dia adalah untuk yang B, C, D, dan E. Jadi yang salah yang A ya teman-teman. Berikutnya nomor 8. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP berikut yang benar. A. Hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nampaknya ini benar ya teman-teman ya, bahwa eh, KKTP itu digunakan untuk merefleksikan proses. KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini betul ya teman-teman ya. Menurut saya ya, KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik. Ini betul juga. KKTP dapat disusun melalui deskripsi kriteria dan interval nilai. Ini betul juga. Jadi, jawaban ini adalah semua benar. Nah, teman-teman, ini pemikiran saya ya. Ketika teman-teman dihadapkan ada soal di mana ada pilihan jawaban semua benar atau semua salah, menurut saya itulah jawabannya. Nanti silakan teman-teman buktikan. Kemudian kita lanjut nomor 9. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bagian integral. Terkait dengan itu, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui berikut ini. Yang diminta adalah yang salah. A. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan asesmen awal. Kayaknya benar ya, ini teman-teman ya. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Nah, kita masih ragu-ragu ini teman-teman. Soalnya ada kata kunci jika diperlukan. Artinya boleh dong tidak melakukan hal itu. Ya. Nomor C, sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Nampaknya yang C betul. Kemudian guru perlu merancang asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, saat, dan pada akhir pembelajaran. Ini benar ya. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Nah, ini yang E agak eh, apa ya? eh, Kalau di modul ya teman-teman, memang jawabannya adalah B. Guru dapat mengukur capaian peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Ya, jika diperlukan itu berarti boleh dong tidak melakukannya. Ya, boleh dong tidak melakukannya. Ya menurut saya boleh saja tidak melakukannya. Kenapa boleh kita tidak melakukan? Sepanjang kita sudah bisa yakin bahwa anak-anak itu sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran, nampaknya pengukuran capaian hasil belajar tidak perlu dilakukan. Itu ya. Contoh di beberapa negara maju, ya tidak ada yang namanya tes. Ya, karena mereka belajarnya tuntas. Ya. Jadi guru sudah meyakinkan bahwa anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ngapain harus diukur lagi? Nah, itu ya. Sehingga menurut saya itu yang E ini agak agak salah ya teman-teman. Bukan agak salah, menurut saya salah. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen. Ya, padahal di kurikulum Merdeka ini sangat penting.
bahwa pembelajaran itu sebaiknya memperhatikan hasil asesmen awalnya, ya, sehingga kita pembelajaran dapat laksanakan dengan baik, berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, menurut saya itu E, tetapi di kuncinya yang di modul itu adalah B, ya. Nah, silakan teman-teman pendapatnya nanti silakan tulis di kolom komentar. Kemudian nomor 10, setelah memahami substansi CP, guru diharapkan memulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase yang dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran ataupun TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih alternatif teknik berikut. Yang pertama, A. Merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Ini nampaknya benar ya teman-teman, bahwa kita memang merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan CP-nya. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materinya pada CP. Ini benar juga ya, ada di modul ya teman-teman ya, ada di modul Understanding by Design ya. Jadi ini benar. Merumuskan TP secara lintas elemen, ini juga betul ya teman-teman. Kemudian nomor D, merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Ini nampaknya juga betul ya teman-teman. Kemudian yang E, merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan. Menurut saya ini yang salah teman-teman. Tapi teman-teman kalau lihat di modul, ya modul 1, topik 1, itu kuncinya adalah D. Ya, tetapi di sini menurut saya dan kita analisis bersama-sama ini bukan D ya. Kalau D itu benar ya. Jadi kita merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang salah itu yang E. Nah, silakan mohon pendapatnya teman-teman. Kalau memang ada pendapat silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan berpikir dan mengkaji bersama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.